Yang kerja mereka, yang kasih ide kalian. Celakalah mereka kan. Halo sahabat kece, selamat datang di channel YouTube Profit Kece. Saya Pascal Syukuran, salam waras. Baik, pada kesempatan ini ingin saya berbagi cerita tentang bagaimana berorganisasi yang baik dan benar. Ya, berorganisasi. Pada prinsipnya bahwa organisasi merupakan tempat di mana kita berkumpul, menyatukan ide, pendapat untuk memperjuangkan sebuah visi misi besar. Artinya apa? Di organisasi kita, otak kita semuanya terpakai di sana. Di organisasi, kedudukan kita di dalam organisasi itu setara. Dalam organisasi kita itu sama. Apapun bentuknya, entah itu dia tua ke, entah itu dia sudah gelarnya sudah berapa ke, dia sedang jabatannya apa ke, tidak ada bedanya dalam organisasi. Kita tetap setara. Karena apa? Pada prinsipnya bahwa organisasi dibentuk sebagai wadah untuk bertukar pikiran, bertukar pendapat, berdiskusi, berdialog, berdinamika. Jadi di sana tidak ada sekat-sekat antara senior junior, tidak ada. Antara abang adinda tidak ada. Antara kakak adik itu tidak ada. Bahasa itu kita buang jauh. Gitu. Nah, ini yang salah satu kesalahan fatal dalam berdinamika di organisasi. Kita tanpa sadar bahwa abang adinda, adik kakak, senior junior itu bahasa penindasan dalam sebuah organisasi. Itu penindasan secara berpikir. Penindasan itu seperti apa? Maksud saya itu begini. Adik kakak, abang adinda, senior junior, bahasa ini menindas adik-adik atau mereka yang baru masuk, yang baru bergabung di organisasi. Mereka tidak bisa bebas untuk melakukan untuk berdinamika sebagaimana tujuan organisasi. Nah, ini kekeliruan fatal yang menurut saya harus kita ubah. Tanpa sadar kita sudah menindas mereka secara pemikiran. Nah, efeknya apa? Ketika dalam sebuah forum apapun, ketika forum kita harus berdiskusi, forum di mana harus semua terlibat aktif berdiskusi untuk memecahkan sebuah masalah. Tapi ini hanya hanya dilakukan oleh mereka yang lebih dulu masuk di organisasi. Karena apa? Mereka yang baru masuk di organisasi, mereka tidak bisa untuk bebas untuk berbicara, tidak punya kebebasan untuk mengutarakan apa yang mereka tahu apa yang harus mereka lakukan, mereka harus bicarakan, tapi mereka takut. Mereka takut dinilai salah. Mereka takut diketawai mereka yang lebih dulu masuk organisasi atau yang disebut senior. Kata takut ini akan membuat mereka dilema dan mereka tidak bisa mengalami proses yang benar. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Karena apa? Mereka tidak percaya diri. Mereka menganggap diri bahwa mereka tidak punya pengalaman. Ada yang lebih tahu di situ. Ya sudah, semua masalah yang dialami dalam organisasi, mereka serahkan ke mereka-mereka yang senior-senior tadi. Nah, ini bahayanya sini. Artinya apa? Ketika itu terjadi, apa yang mau didapat oleh mereka yang baru mau masuk bergabung di organisasi untuk ingin belajar yang lebih. Ingin belajar bagaimana menjadi pribadi yang kritis, ingin menjadi pribadi yang harus vokal, yang tangguh, yang pokoknya segala macamnya. Idealismenya, mengasah kepekaannya, mempertajam analisanya. Apa yang mau didapat? Kalau dinamika itu mereka tidak punya ruang untuk berbicara. Mental mereka tidak bebas untuk mereka harus mengutarakan apa yang mereka punya. Bagaimana mereka tahu kalau mereka ada kesalahan, sedangkan apa yang mereka pikirkan itu tidak mereka utarakan. Mereka tidak tahu mereka salah apa. Mereka tidak tahu mereka salahnya di mana. Yang kedua,
dalam setiap organisasi, bahkan organisasi daerah lebih banyak saya mengamati, di mana organisasi daerah itu cenderung tidak punya batasan waktu untuk proses kaderisasi yang jelas. Jadi seakan-akan monoton dan tidak jelas penegasannya seperti apa. Dampaknya apa? Seperti tadi. Mereka yang lebih tua yang masuk intervensi. Semua panggung mereka yang ambil. Semua kesempatan bicara, semua kesempatan untuk berpikir, semua kesempatan untuk berproses, semuanya menonton ke abang-abang. Menonton ke senior. Juniornya apa? Tidak ada proses yang baik dan benar untuk mereka. Mereka hanya datang jadi pendengar, jadi partisan, jadi followers yang tidak ya, tunggu entah kapan waktunya baru mereka ini. Kalau syukur-syukur kalau mereka cari tempat lain atau mereka ada proses di tempat di organisasi lain. Kalau tidak ada, mereka akan terus jadi orang yang lemah dan tidak berdaya dalam organisasi ini. Siap jadi pekerja. Senior-seniornya datang ngomong-ngomong, selesai. Datang, dalam forum mereka berbicara, menguasai forum, sudah. Selesai, kasih ide, sudah hilang. Yang setengah mati kerja adik-adik, sedangkan mereka tidak mengerti. Nah, ini logika berpikir yang sesat. Harus diubah. Artinya apa? Dalam organisasi, selain ada kaderisasi, yang berikut itu yang namanya distribusi kader. Ya, distribusi kader itu penting. Kalau Anda sudah merasa di organisasi ini sudah cukup, pengetahuan Anda sudah yang dibicarakan itu hanya mengulang-ulang, berarti proses Anda sudah selesai. Anda harus naik tingkat. Anda keluar dari organisasi itu. Supaya ada kemajuan, Anda belajar hal yang baru, Anda menerima tantangan yang baru, Anda ketemu teman-teman yang baru, Anda memperoleh pelajaran yang baru. Tapi yang ada kan tidak ada. Nah, saya juga kadang melihat ada beberapa senior dalam sebuah organisasi itu selalu dia takut kehilangan senioritasnya di organisasi tersebut. Kehilangan keabangannya itu hilang di organisasi itu. Kehilangan panggung, takut kehilangan panggung. Nah, karena kalau keluar ke sana, keluar dari organisasi ini, siapa yang mau akui dia? Siapa yang menghormati dia? Tidak ada. Di luar sana dia harus proses lagi dari nol. Nah ini satu masalah. Kita cenderung tidak mau memulai. Cenderung malas. Cenderung egois. Karena apa? Ingin masuk ke sana, tapi yang penting ada yang siap jemput kita untuk harus mengakui kita, memberi sanjungan terhadap kita di sana. Tapi karena tidak ada di sana, dia hanya ada di sini baru bisa adik-adik tadi itu mereka atau teman-teman yang baru masuk itu mereka akui dia. Nah sekarang pertanyaannya, kaderisasi yang dimaksud seperti apa? Kaderisasi bukan berarti harus sudah Anda yang sudah selesai masa kepengurusan turun lagi jadi panitia. Anda yang sudah selesai sudah jadi senior abang-abang, ketika rapat panitia kalian datang, kalian intervensi pembicaraan. Apa itu kaderisasi? Apa proses untuk panitia? Biarkan mereka bekerja sampai di mana mereka mau. Sudah tidak mampu, sudah pasrah, itu baru kita intervensi. Selagi masih punya semangat, biarkan. Itu baru proses yang benar. Rapat panitia kalian harus datang. Intervensi pembicaraan. Yang kerja mereka, yang kasih ide kalian. Celakalah mereka kan. Itu. Yang ketiga adalah hampir organisasi daerah atau hampir organisasi itu cenderung dijadikan sebagai komoditas politik praktis. Ya kita tidak bisa menafikan ini.
Kita lihat beberapa organisasi yang mati karena itu. Setelah pemilu mati. Setelah pemilu vakum. Setelah pemilu ketuanya hilang. Setelah pemilu perpecahan dalam organisasi. Setelah pemilu konflik. Ya itu. Karena organisasi dikawinkan dengan politik. Dijadikan sebagai komoditas politik. Ketua jadi tim suksesnya ya salah satu kandidat. Ketua jadi salah satu relawannya kandidat tertentu. Dan tidak semua anggota dalam organisasi ini mereka punya pikiran sama, mereka punya pilihan sama. Tidak. Akhirnya apa? Tidak ada proses yang benar. Akhirnya yang terjadi perpecahan dalam organisasi. Nah makanya saya bilang ya organisasi harus independen. Itu penting. Supaya ada proses yang baik untuk mereka. Kebanyakan organisasi daerah tidak banyak yang berproses dengan baik karena seperti ini. Kesalahan berpikir. Mengklaim diri organisasi. Sedangkan tujuan daripada organisasi itu tidak mereka jalankan. Yang ada malah masing-masing kejar popularitasnya. Yang ada malah masing-masing kejar panggung. Itu di mana-mana saya sudah temukan. Saya pikir itu dulu dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam waras.